Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asin Bau. Saya dari Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas PAI 2D. Baiklah, saya dari kelompok 10 akan memaparkan hasil makalah kami yang berjudul Makna Kepribadian Muslim secara filosofis. Baiklah, kita masuk ke bagian D, karakteristik kepribadian Muslim. Yang pertama, salimul akidah, yang berarti akidah yang bersih, atau salimul akidah, yang merupakan sesuatu yang harus ada pada setiap muslim. Dengan akidah yang bersih, seorang muslim akan memiliki ikatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan ikatan yang kuat itu tidak akan menyimpang dari jalan dan ketentuan-ketentuannya. Dengan kebersihan dan kemantapan akidah, seorang muslim akan menyerahkan segala perbuatannya kepada Allah sebagaimana firman-Nya, yang artinya, sesungguhnya salatku, hidupku dan matiku semua bagi Allah, Tuhan semesta alam. Quran surah Al-An'am ayat 162. Yang kedua, sahihul ibadah. Ibadah yang benar atau sahihul ibadah merupakan salah satu perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang penting. Dalam satu hadisnya, beliau mengatakan, "Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat." Dari ungkapan ini, kamu dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan peribadatan haruslah menunjuk kepada sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berarti tidak boleh ada unsur penambahan atau pengurangan. Yang ketiga, matinul khuluq. Akhlak yang kokoh atau matinul khuluq atau akhlak yang mulia merupakan sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap muslim, baik dalam hubungannya kepada Allah maupun dengan makhluk-makhluknya. Dengan akhlak yang mulia, manusia akan berbahagia dengan hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang keempat, qawiyul jismi. Kekuatan jasmani atau qawiyul jismi merupakan salah satu sisi pribadi muslim yang harus ada. Kekuatan jasmani berarti seseorang muslim memiliki daya tahan tubuh sehingga dapat melaksanakan ajaran Islam secara optimal. Dengan fisiknya yang kuat, sholat, puasa, zakat, dan haji merupakan amalan di dalam Islam yang harus dilaksanakan dengan fisik yang sehat dan kuat, apalagi perang di jalan Allah dan bentuk-bentuk perjuangan lainnya. Kemudian yang kelima, musaqaful fikri. Intelek dalam berpikir atau musaqaful fikri merupakan salah satu sisi pribadi muslim yang penting. Karena itu, salah satu sifat Rasul adalah fatona atau cerdas. Dan Al-Quran banyak mengungkap ayat-ayat yang merangsang manusia untuk berpikir. Misalnya firman Allah yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka nafkahkan? Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Quran surah 2 ayat 219. Kemudian bagian 6, mujahadatul nafsi, berjuang melawan nafsu.
atau mujahadatul nafsi merupakan salah satu kepribadian yang harus ada pada diri muslim, karena setiap manusia memiliki kecenderungan pada yang baik dan yang buruk, melaksanakan kecenderungan pada yang baik dan menghindari yang buruk. Amat menuntut adanya kesungguhan, dan kesungguhan itu akan ada manakala seseorang berjuang dalam melawan hawa nafsu. Oleh karena itu, hawa nafsu yang ada pada setiap diri manusia harus diupayakan tunduk pada ajaran Islam. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak beriman seseorang dari kamu sehingga ia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa atau ajaran Islam. Hadis riwayat Hakim. Kemudian yang ketujuh, harisun ala waktidi, pandai menjaga waktu atau harisun ala waktidi merupakan faktor penting bagi manusia. Hal ini karena waktu itu sendiri mendapat perhatian yang begitu besar dari Allah dan Rasul-Rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak bersumpah di dalam Al-Quran dengan menyebut nama waktu seperti wal fajri, wadduha, wal laili, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada manusia dalam jumlah yang sama setiap, yakni 24 jam sehari semalam dari waktu yang 24 jam itu. Ada manusia yang beruntung dan tak sedikit manusia yang rugi. Karena itu, tepat sebuah semboyan yang menyatakan lebih baik kehilangan jam daripada kehilangan waktu. Waktu merupakan sesuatu yang cepat berlalu dan tidak akan pernah kembali lagi. Kemudian yang ke-8, munajhamun fisunihi, teratur dalam suatu urusan, atau mujhamun fisunihi, termasuk kepribadian seseorang muslim yang ditekankan oleh Al-Quran maupun Sunnah. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, baik yang terkait dengan dilaksanakan dengan yang baik ketika suatu urusan ditangani secara bersama-sama, maka diharuskan bekerja sama dengan baik sehingga Allah menjadi cinta kepadanya. Dengan kata itu, suatu urusan dikerjakan secara profesional sehingga apapun yang dikerjakannya, profesionalisme selalu mendapat perhatian darinya. Yang ke-9, qadirun ala kasbi, memiliki kemampuan usaha sendiri atau yang juga disebut dengan mandiri atau qadirun ala kasbi, merupakan ciri lain yang harus ada pada seseorang. Hal ini merupakan sesuatu yang amat diperlukan, mempertahankan kebenaran dan berjuang menegakkannya baru bisa dilaksanakan manakala seseorang memiliki kemandirian, terutama dari segi ekonomi. Kemudian yang ke-10, nafiun liqhairi, bermanfaat bagi orang lain atau nafiun liqhairi merupakan sebuah tuntutan kepada setiap muslim. Manfaat yang dimaksud tentu saja manfaat bagi sehingga dimanapun dia berada, orang di sekitarnya merasakan keberadaannya karena bermanfaat besar. Dalam kaitan inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Qudsi dari Jabir. Baiklah, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.